Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Ahmad Zamzam dari SMP IT Nurul Wasilah Subrayon 6. Di sini saya akan menceritakan sebuah dongeng yang berjudul Kucing dalam Sepatu. Pada suatu hari, ada seorang tukang giling bersama 3 seorang anak. Namun, karena si tukang giling mengidap penyakit yang mengerikan, menyebabkan si tukang giling tersebut meninggal. Namun, walaupun tidak meninggalkan harta yang cukup banyak, ketiga anaknya memutuskan untuk membagi harta peninggalan dari ayahnya tersebut. Sang anak pertama meminta gedung penggiling beserta tanah di sekitarnya, lalu anak keduanya meminta hewan ternaknya. Lalu anak ketiga yang bernama Jack hanya mendapatkan kucing yang tinggal di gedung penggilingan tersebut. Namun anak bungsunya yang bernama Jack hanya mendapatkan 1 ekor kucing dan 3 keping perak. Mungkin ini sudah cukup lebih baik, kata si Jack sambil menghibur dirinya. Lalu kakak-kakaknya pun berkata seperti ini, "Mungkin kamu harus segera terjun ke dunia yang sebenarnya, Jack. Hahaha." Mendengar hal itu, si kucing pun berkata, "Tidak perlu gelisah, Tuan. Aku akan membantumu untuk mengubah nasib hidupmu." Melihat kucing yang bisa berbicara, Jack pun terkejut sambil berkata, "Kenapa kamu bisa berbicara, wahai kucing?" Kucing pun berbicara seperti ini, "Aku adalah kucing ajaib. Aku bisa membantumu untuk menjalani hidup yang lebih baik." Kucing pun meminta satu permintaan. Permintaannya adalah membelikan sepatu boot dan 1 tas kecil. Jack pun bingung bagaimana cara memenuhi permintaan tersebut. Karena Jack hanya memiliki 3 keping perak saja. Mungkin itu tidak cukup untuk membeli 1 sepatu boot dan 1 tas kecil. Namun Jack pun mengusahakan hal tersebut dan menemui 1 penjahit. Alangkah baiknya sang penjahit tersebut baik kepada Jack. Ia mau memberi 1 sepatu boot dan 1 tas kecil hanya dengan 3 perak saja. Setelah itu, Jack pun langsung menghampiri sang kucing dan memberikan 1 sepatu boot dan 1 tas kecil tersebut. Setelah itu, sang kucing pun memiliki ide untuk membantu Jack mengubah hidupnya yang dari asalnya miskin menjadi kaya. Ia pun beralih ke hutan dan menemukan 1 kelinci yang bagus. Setelah itu, si kucing pun memutuskan untuk membuat perangkap agar bisa mendapatkan kelinci tersebut. Singkatnya, si kucing pun berhasil menangkap kelinci yang menggemaskan dan gemuk tersebut. Setelah mendapatkan kelinci, si kucing pun mencari sebuah istana, kerajaan kesana kemari, dan akhirnya menemukan 1 kerajaan. Setelah itu, si kucing pun langsung pergi ke kerajaan tersebut. Setelah tiba di kerajaan tersebut, si kucing pun berkata kepada kedua penjaga tersebut, "Wahai penjaga, apakah saya boleh memasuki kerajaan tersebut untuk menemui raja?" Sang penjaga pun terheran dan mengiyakan permintaan tersebut. Sang penjaga mengawal kucing tersebut hingga menemui sang raja. Setelah menemui sang raja, si kucing pun langsung berjalan kepada sang raja, lalu membungkuk kepada sang raja sambil berkata, "Yang mulia, ini ada hadiah dari Pangeran Karabas, 1 kelinci gemuk yang cocok untuk jadikan makan malam," kata si kucing. Mendengar hal itu, sang raja pun berterima kasih kepada sang kucing dan Pangeran Karabas. Lalu sang raja pun memberikan 1 keping emas kepada kucing tersebut. Dengan 1 keping emas tersebut,
Si kucing pun memberikan kepada Jack. Jack pun menyewa penginapan dan membeli makan malam. Keesokan harinya, kelinci pun Keesokan harinya, kenapa? Keesokan harinya. Sok, langsung aja. Keesokan harinya, si kucing pun mengulangi hal tersebut terus-menerus hingga si raja pun bertanya-tanya, siapakah sosok Pangeran Karabas tersebut? Lalu, ketika kucing ingin memberi hadiah kepada sang raja pun bertanya kepada sang kucing, "Wahai kucing, siapakah Pangeran Karabas itu? Mengapa dia sangat baik kepadaku?" Lalu, sang kucing pun menjawab bahwa Pangeran Karabas adalah seseorang tampan dan orang yang kaya. Sang raja pun berkata seperti ini, "Bolehkah aku menemui Pangeran Karabas tersebut?" Sang kucing pun mengiyakan permintaan tersebut, lalu pergi menemui Jack untuk menyampaikan hal ini. Mendengar hal itu, si kucing pun menyuruh Jack untuk pergi ke sungai. Setelah tiba di sungai, si kucing menyuruh Jack untuk melepas semua pakaiannya dan lalu berenang di dalam sungai tersebut. Setelah itu, si kucing pun menemui sang raja yang sedang dalam perjalanan untuk menemui Pangeran Karabas. Setelah itu, si kucing pun menemui sang raja yang sedang di dalam kendaraan yang mewah sambil berkata, "Yang mulia, tolong, Pangeran Karabas ada yang merampok. Semua hartanya diambil termasuk baju-bajunya." Lalu Pangeran Karabas pun dilempar ke dalam sungai. Mendengar hal itu, sang raja langsung menyuruh kedua pengawalnya untuk membantu Pangeran Karabas yang sedang tenggelam dalam sungai. Lalu raja pun menyuruh Pangeran Karabas yang sedang tenggelam di dalam sungai. Setelah ditolong, Pangeran Karabas pun didandani oleh para pengawal raja hingga terlihat lebih gagah dan lebih keren. Setelah itu, Jack pun berkenalan kepada raja. "Yang mulia, perkenalkan, saya adalah Pangeran Karabas." Setelah itu, Jack pun disuruh untuk menaiki kendaraan yang mewah itu di samping putri raja. Setelah itu, sang kucing pun pergi menemui kerajaan milik penyihir jahat dan menakutkan. Di perjalanannya, si kucing berkata bahwa raja akan melewati jalan ini. Dan ketika raja bertanya, "Milik siapakah tanah ini?" Maka jawablah, "Tanah ini milik Pangeran Karabas. Kalau tidak, raja akan marah dan memenjarakan kalian." Mendengar hal itu, masyarakat di sana ketakutan lalu mengiyakan permintaan dari si kucing tersebut. Setelah itu, kucing pun tiba di istana milik penyihir yang menakutkan tersebut. Setelah tiba di istana penyihir yang menakutkan tersebut, pintu di sana terbuka dengan sendirinya dan terlihat lorong yang gelap dan panjang. Walaupun seperti itu, sang kucing pun tidak takut, lalu dengan gagahnya masuk ke dalam lorong tersebut. Setelah masuk ke dalam lorong tersebut, sang kucing pun mencari keberadaan penyihir yang menakutkan tersebut. Setelah menemukan penyihir yang menakutkan tersebut, kucing itu menyapa dengan halus penyihir tersebut sambil berkata, "Wahai penyihir yang gagah dan kuat, apakah kau bisa melakukan sihir yang begitu hebat?" Sang penyihir pun menjawab, "Tentu, tapi siapa kau? Kenapa kau bisa berbicara, wahai kucing?" Kucing pun menjawab, "Aku adalah kucing ajaib, utusan dari Pangeran Karabas." Lalu penyihir pun menjawab, "Siapa Pangeran Karabas?" Kucing pun menjawab, "Pangeran Karabas adalah tuanku." "Tuanmu?" kata penyihir. "Ya." Lalu kucing pun bertanya, "Apakah kau bisa berubah menjadi hewan yang sangat menakutkan, wahai penyihir?" Penyihir pun menjawab, "Itu adalah hal yang mudah." Lalu penyihir pun berubah menjadi singa yang sangat menakutkan. Melihat hal itu, kucing pun berlari ketakutan karena melihat singa yang sangat besar dan menakutkan.
Setelah itu, si penyihir yang menakutkan itu kembali menjadi wujud aslinya sambil tertawa terbahak-bahak kepada kucing tersebut. Lalu kucing pun kembali kepada penyihir tersebut dan bertanya, "Setelah kamu bisa berubah menjadi singa yang menakutkan, apakah kamu bisa berubah menjadi hewan yang kecil, misalnya tikus?" Lalu penyihir pun menjawab, "Tentu saja, itu adalah hal yang mudah." Lalu penyihir pun tanpa pikir panjang berubah menjadi tikus. Melihat hal itu, si kucing tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Si kucing pun langsung melompat kepada penyihir itu dan langsung memakannya. Dan itu adalah akhir dari sang penyihir yang menakutkan tersebut. Lalu saat Pangeran Karabas hampir tiba di istana penyihir tersebut, raja pun bertanya, "Apakah ini istana milikmu, Pangeran Karabas?" "Ya, ini adalah istanaku," jawab Pangeran Karabas atau Jack. Setibanya di sana, ketika Jack ingin membukakan pintu istana tersebut, pintu itu terbuka sendiri, dan di depannya ada kucing bersepatu bot sambil berkata, "Yang mulia, silakan masuk ke dalam istana milik Pangeran Karabas. Di sana sudah ada hidangan makanan yang sangat enak untuk disantap oleh raja dan seluruh keluarga Anda." Di tengah perbincangan, raja pun bertanya kepada Pangeran Karabas, "Wahai Pangeran Karabas, apakah kau orang yang sangat kaya?" Pangeran Karabas pun menjawab, "Ya, aku adalah orang yang sangat kaya raya. Bahkan aku tidak tahu bahwa aku memiliki seberapa banyak uang, karena sekarang sudah tidak terhitung." Lalu raja pun menjawab, "Kalau begitu, sepertinya kamu tidak cocok menikah dengan gadis biasa. Kamu harus menikah dengan seorang putri." Pangeran Karabas pun menjawab, "Tentu, aku akan menikah dengan seorang putri, tetapi aku belum memiliki jodoh yang tepat." Raja pun menjawab, "Kalau begitu, kenapa tidak dengan putriku saja?" Pangeran Karabas pun menjawab, Sepertinya aku akan menikahi putrimu." Pangeran Karabas pun menjawab seperti itu. Karena hal itu, Pangeran Karabas pun disuruh untuk tinggal di dalam kerajaan milik raja, karena raja akan menyiapkan pernikahan bersama putrinya. Setelah hal itu, Pangeran Karabas pun resmi menikah dengan putri dan berakhir bahagia. Sekian cerita yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.